besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Seluruh bangsa. Berarti bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang Israel saja, tapi setiap kita. Kamu orang apa? Indonesia? Om juga orang Indonesia. Artinya Tuhan Yesus itu lahir dulu 2000 tahun yang lalu untuk siapa? Untuk band, ya. Tuhan Yesus lahir buat band gak? Iya. Kamu siapa? Akhirnya ketemu ya. Tuhan Yesus lahir buat kamu juga. Tuhan Yesus lahir buat kita semua, bukan hanya orang Yahudi. Kalau Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan itu menjadi raja untuk memerdekakan. Sekarang aku tanya, siapa adik-adik yang kalau dinasehati sama orang tuanya, ayo belajar, nggak mau, masih nonton TV, ayo belajar, besok kan ulangan, nggak mau, sebentar lagi sudah setengah jam, ayo belajar, besok ulangan matematika, nggak mau, nggak taat sama orang tuanya. Siapa yang suka gitu? Ayo, siapa yang suka nggak taat sama orang tuanya? Ya om nggak suruh angkat tangan gitu. Ada kalau umumnya punya adik atau punya kakak, royokan mainan. Jadi kalau ini mainan baru, ayo sini. Kamu saudara. Ayo, maju sini. Ayo kamu juga maju sini. Ini sekali ditarik, tapi jangan dijatuhin ya. Pegang satu, tarik. Sama-sama tarik. Kamu tarik ke sana, kamu tarik ke sana. Mainan baru, tarik-tarikan. Kemudian sudah selesai. Jatuh. Nah, setelah tarik-tarikan, kemudian kembali duduk ya. Kemudian habis ditarik, dibawa lari. Adiknya nangis. Kakak kok gak pinjemin mainannya? Kapok. Nah, gak boleh gitu. Atau mungkin kalau di sekolah, ada yang di sekolah suka bertengkar sama temennya. Jadi kalau temennya, om dulu juga pernah ada anak temen-temennya om yang nakal tuh, kalau jalan tiba-tiba kakinya gini. Nah kalau kakinya gini, temennya lewat kesandung nggak? Kesandung, jatuh. Nah seperti itu. Siapa yang suka bohong? Ada cerita. Satu ketika ada anak, dia itu lihat di meja makan ada bergedel. Siapa tahu bergedel? Bergedel enak nggak? Enak, bergedel itu enak. Om juga suka. Nah, waktu itu bergedelnya, mamanya ibunya cuma masak 5, goreng 5 bergedel. Anggota keluarganya ada 5. Papa, mama, ayah, ibu, sama anaknya 3. Tiba-tiba satu anak, kok enak bergedelnya ya? Diambil, dimakan. Terus ibunya datang. Siapa yang makan bergedelnya? Kok tadi ada 5, kok sekarang sisa 4? Anak yang makan itu bilang ini, kucing yang makan. Siapa? Ada kucing gak situ? Tidak ada. Siapa yang makan? Anak itu kan? Nah berarti bohong. Nah adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu bukan cuma menebus. Kalau zaman WJ saya katakan untuk menebus, menjadi orang yang memerdekakan, raja yang memerdekakan. Bukan cuma untuk orang Yahudi, seluruh dunia. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi salah mengerti. Mereka berpikir bahwa kalau ada orang raja orang Yahudi itu untuk membebaskan mereka melawan. Jadi mungkin rajanya itu memimpin pemberontakan melawan Roma dan menang. Tidak. Yang Tuhan, yang Yesaya katakan adalah memerdekakan setiap kita dari dosa. Setiap adik-adik yang suka gak taat sama orang tua,
sekarang jadi taat. Adik-adik yang suka bertengkar sama adiknya atau kakaknya atau temannya, sekarang sudah tidak suka bertengkar, ya kan? Ya, adik-adik yang malas belajar sekarang rajin belajarnya. Oh, gimana caranya Tuhan itu bisa memerdekakan saya? Om kasih tahu caranya. Yang pertama, adik-adik undang Yesus itu lahir di dalam hati kita. Om, Tuhan Yesus kan sudah lahir dulu. Tuhan Yesus bayinya kan besar. Masa bisa lahir di dalam hati saya? Saya masa bisa dibelek-belek terus itu Tuhan Yesus suruh lahir? Bukan. Adik-adik minta Tuhan Yesus itu masuk di dalam hati kita untuk mengubah semua yang jelek-jelek. Oke? Ayo Om ajak adik-adik untuk kita nyanyi. Sebelum melanjutkan, Om ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Kita minta Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Ada slide-nya, slide selanjutnya. Steven bisa? Semua bisa baca. Yang belum bisa baca, ikuti Om nyanyi. Kita mau minta Yesus itu benar-benar lahir. Kalau setiap bulan Desember adik-adik memperingati Natal, tapi kali ini kita mau minta Yesus itu benar-benar lahir. Bukan lahir dulu, tapi sekarang ini Dia lahir di dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ayo ikut nyanyi. Yesus, mari Tuhan datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk Tuhan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Om ajak adik-adik yang duduk, adik-adik tangan kanannya ditaruh di dada. Ayo, tangan kanannya ditaruh di dada, tangan kirinya diangkat. Kita meminta Tuhan Yesus benar-benar lahir. Om yakin dan percaya Natal kali ini kita sudah lama nggak Natal karena pandemi. Tapi kali ini kalau kita bisa mengadakan Natal meskipun sedikit, Yesus mau lahir dalam hati kalian. Mari Tuhan, Yesus, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku,
masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Mari Engkau mau lahir dalam setiap hati kami Tuhan, untuk mengubah kehidupan kami, untuk mengubah semua hal yang jelek dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari Tuhan. Oke, Om lanjutkan. Yang pertama, supaya kita merdeka. Saya nggak mau lagi ikut dosa. Kalau teman saya ajak bertengkar, saya nggak mau. Kalau saya diajak teman saya nyontoh, saya nggak mau. Kalau orang tua saya menyuruh saya mau taat. Yang pertama, biar Yesus itu lahir dalam hati kita. Nah, umat lihat yang kedua, taat akan firman Tuhan. Kita baca ya, Om bacakan dalam Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, setelah adik undang Yesus, mari Tuhan masuk dalam hati saya Tuhan. Yang kedua, adik-adik tinggal dalam kebenaran. Om, bahasanya gak ada yang lebih sederhana Om. Tinggal dalam kebenaran kayak apa? Tinggal dalam kebenaran itu artinya adik-adik terus lakukan sesuatu yang benar. Kalau Alkitab katakan jangan mencuri, adik-adik jangan mencuri. Meskipun nyontoh itu termasuk mencuri. Kalau adik-adik dikatakan Alkitab taatilah orang tuamu, adik-adik harus nurut. Sama orang tuanya harus nurut. Orang tuanya ngomong apa harus diturut. Jangan kalau papa namanya, ayah ibunya ngomong menasihati 2 kata, adik-adik ngomongnya 10 kata, lebih banyak. Atau nanti kalau dinasihati kemudian, kenapa? Saya nggak mau kok. Nah, jangan seperti itu. Lakukan setiap hari hidup yang baik sesuai firman Tuhan. Om, supaya saya bisa ngerti hidup yang baik bagaimana Om caranya? Adik-adik harus rajin ke sekolah minggu. Siapa yang setiap minggu datang ke sekolah minggu? Setiap minggu datang sekolah minggu? Datang sekolah minggu setiap minggu? Datang, papamu datang soalnya ya. Jadi kamu datang sekolah minggu ya. Datang tuh. Siapa namamu? Iya, namanya siapa? Caca setiap minggu datang sekolah minggu? Datang ya, oke, datang jam 2. Oke, nah adik-adik, supaya adik-adik bisa ngerti kebenaran. Yang kedua, adik-adik harus rajin datang ke sekolah minggu. Supaya kalau adik-adik datang sekolah minggu, adik-adik dengar firman. Adik-adik dengar firman, adik-adik bisa ngerti disuruh apa ya, firman Tuhan tuh ngomong apa ya. Nah, seperti itu. Om, supaya saya bisa merdeka, nomor 1, minta Tuhan Yesus lahir dalam hati kita. Nomor 2, hidup terus dalam kebenaran, tiap minggu datang ke gereja, ke sekolah minggu. Yang ketiga, apa? Makan sama minum. Om, kalau saya mau merdeka, saya harus makan sama minum ya Om. Tiap hari makan enggak? Kamu namanya siapa? Siapa? Sally. Tiap hari makan berapa kali? Hah? 2 kali, oke. Kamu tiap hari makan berapa kali? 3 kali. Ada yang makan 2 kali, ada yang makan 3 kali. Kalau adik-adik makan 4 kali, 5, 4 kali, oke.
Wah, hebat. Coba bayangin, kira-kira kalau kamu nggak makan 3 hari, kuat gak? Lemes om, bisa lemes om, bisa sakit om. Pasti. Kalau gitu gini aja, kamu sehari aja nggak usah makan. Kuat gak? Giras. Wah. Wah. Kalau nggak makan 1 hari bisa giras. Begitu kamu habis nggak makan 1 hari, di meja ada makanan nasi goreng enak, apa yang kamu lakukan? Lari langsung makan, betul? Setiap adik-adik butuh makan. Kamu butuh makan nggak? Iya, 1 hari makan berapa kali? Wah, hebat, kamu makannya 5 kali. Kalau nggak makan lapar nggak? Lapar. Kalau nggak makan lapar. Yang ketiga, adik-adik harus makan dan minum. Artinya apa? Baca Alkitabnya. Baca Alkitab itu seperti adik-adik makan. Siapa di sini yang setiap hari baca Alkitab? Jeremy, kamu tiap hari baca Alkitab nggak? Iya. Baca berapa pasal? Kadang 1 panjang. Kenapa? Kadang satu ayat tapi panjang. 1 pasal? Iya. Oh, kadang 1 pasal, kadang 2 pasal. Sekarang sampai mana? Sampai mana kan? Sekarang sampai ayat kitab apa? Kalau nggak salah Yosua. Yosua berapa? Oke. Setiap adik-adik harus makan baca Alkitab. Punya Alkitab nggak di rumah? Apanya? Ayahnya? Punya nggak? Punya. Pinjam Alkitabnya ayahnya. Baca, adik-adik. Oh, bagaimana saya baca Alkitab? Baca Perjanjian Baru dulu. Adik-adik baca mulai dari Matius 1, besoknya Matius 2, besoknya Matius 3. Setiap hari om saya nggak ngerti, gak apa-apa, baca aja. Adik-adik kalau makan, adik-adik makan ada sayurnya, ada ayamnya mungkin, ada tempe. Tahu nggak tempe itu mengandung apa? Gak tahu om, langsung tak makan aja om. Pokoknya saya sehat, saya kuat, saya kenyang. Itulah firman Tuhan. Adik-adik nggak perlu bingung. Om saya nggak ngerti. Saat ini kalau adik-adik nggak ngerti, baca aja terus. Nanti adik-adik bisa ngerti. Oke? Yang keempat, taat akan firman Tuhan. Tadi yang keempat, menjadi hamba kebenaran. Kalau adik-adik baca, membacakan ya di ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu dia tidak berkuasa atas hidupnya. Hamba itu, kalau om ceritakan hamba, kalau sekarang ini nggak ada yang jadi hamba, nggak ada. Tapi kalau zaman dulu ada yang jadi hamba. Hamba itu dipukul, nggak boleh melawan, nggak dikasih makan, nggak boleh protes, disuruh kerja terus, tidak boleh ngomel. Itu hamba dulu. Zaman, hah? Wah, good, berarti bisa nurut. Kalau mungkin maminya masih repot, selesaikan kerjaannya dulu, nurut. Nah, hamba kalau kita dalam membuat dosa, selalu dibawa sama dosa. Tapi kalau adik-adik menjadi hamba kebenaran, setiap hidup kita itu akan dibawa ke dalam sebuah kebenaran. Oke, om tidak perpanjang, kita mau nyanyi lagu yang terakhir.
Yesus itu namanya pada waktu dia lahir, dia disebut penasehat ajar. Om, seperti apa penasehat ajar? Kalau adik-adik butuh sesuatu, Tuhan bisa menasehati. Allah yang perkasa. Kalau kamu butuh sesuatu, orang tuamu butuh sesuatu, dia berkuasa untuk memberikan. Bapa yang kekal, Raja damai. Ayo kita nyanyi. Seorang anaklah. Om aja jadi banget berdiri. Untuk kita seorang putra diberikan. Mari Tuhan, lambang pemerintahan berada di bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan berada di bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali terakhir katakan sambutlah Dia, sambutlah Dia. Kami sambut Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari Bapak yang baik, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami mau undang Kau hadir, Kau masuk di dalam hati kami. Biar Kau lahir dalam setiap hati kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Kami percaya benih firman-Mu itu tidak akan sia-sia dan tidak akan kembali. Engkau menanamnya Tuhan, dan Engkau menumbuhkan di dalam hidup mereka. Ubah setiap hidup mereka Tuhan, merdekakan mereka Tuhan oleh kuasa-Mu, seperti Engkau telah lahir untuk memerdekakan setiap kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu itu benar-benar bisa memerdekakan kami. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir. Berkati setiap mereka dengan sepenuh berkat Kristus.
Apa yang mereka butuhkan, Engkau yang memberkati dan menolong mereka. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, dalam ekonominya, dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani dan mempersiapkan semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.